Ikhwan, akhwat yang sedang menempuh hakikat kesucian jiwa rahimakumullah. Kita sudah memasuki fase 10 kedua di bulan Ramadan yang seringkali umat muslim di Indonesia mengatakan 10 hari kedua adalah makfirah Allah, yaitu ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Setiap manusia, setiap insan pasti ingin mendapatkan ampunan dari Allah. Cara yang tercanggih, tercepat untuk mendapatkan ampunan dari Allah, yaitu bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla dengan taubatan nasuha yang senantiasa bisa menjadikan dirinya selalu bahwasannya mereka akan kembali kepada Allah. Kita ketahui manusia adalah perantau-perantau yang akan kembali ke kampung halamannya masing-masing. Kampung halamannya untuk di dunia kemungkinan di mana asal mereka dilahirkan dari ibunya dan tinggal dari daerah asalnya. Tetapi kampung yang kita harus kembali secara hakikat adalah kampung akhirat yang kita harus kembali kepada. Maka di situ perlunya perbekalan. Di situ perlunya kapan tiba waktunya kita akan kembali ke kampung akhirat kita. Maka dalam kitab fenomenal yang dikarang oleh guru agung kita, bagaimana supaya manusia sebagai perantau-perantau yang sudah mendapatkan ampunan Allah, mereka itu selalu waspada. Dalam kitab Fadhailus Suhur, Pangersa Abah menerangkan huruf kedua dalam bulan Ramadan yang pertama ini. Wa amal mim fi hajas syahri al-muraqabah. Muraqabah dari asal kata adalah rokib di dalam kamus ilmu tasawuf yang dikarang oleh Dr. Andes Toto Jumantoro MA. Ini dikatakan rokib yang diartikan adalah penjaga atau pengawas. Maka guru kita dalam rukabah ini dikatakan merasa diawasi oleh Allah. Firman Allah Azza wa Jalla, wa kanallahu ala kulli syai'in raqiba. Dan Allah maha mengawasi segala sesuatu. Jadi sair raqiba di mana semuanya itu pasti diawasi oleh Allah Azza wa Jalla. Syekh Ahmad Al-Jariri berkata, barang siapa yang antara dirinya dengan Allah tidak mendapatkan ketakwaan dan muraqabah, maka dia tidak akan sampai kepada kasyaf dan musyahadah. Kasyaf adalah tersingkapnya sesuatu yang orang tidak bisa melampuinya atau melihatnya. Dan bermusyahadah melihat bahwasannya kita sudah ke tempat yang sudah disampaikan, ditunjukkan dengan kesatuan yang utuh dari Allah Azza wa Jalla. Maka dari itu, Syekh Abdul Qasim Abdul Karim bin Haujan Al-Qusairi berkomentar dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fa ilam takun tarohu fa innahu yaraka. Sesungguhnya muraqabah itu yang dikatakan oleh beliau dari sabda baginda Nabi, maka apabila kamu tidak melihatnya, maka sesungguhnya Allah melihat kita semua. Maka dari itu
Sesungguhnya manusia harus waspada agar jangan sampai terjerumus, jangan sampai kita terbelenggu dengan hal-hal yang membuat kita lupa kepada Allah. Muraqabah adalah pengawasan yang pasti dari Allah yang tidak bakal bisa kita hindari. Menurut kalangan sufi, muraqabah mengandung pengertian adanya kesadaran diri bahwa ia selalu berhadapan dengan Allah dalam keadaan diawasinya. Maka muraqabah dapat diartikan pula dengan melestarikan pengamatan terhadap Allah dengan hati, dengan kalbu. Sehingga manusia mengamati pekerjaan dan hukum-hukum Allah. Atau istilah ini diterapkan dalam konsentrasi penuh waspada dengan segenap kekuatan jiwa, pikiran, imajinasi, serta pemeriksaan yang dengannya sang hamba bisa mengawasi dirinya sendiri dengan cermat. Selama muraqabah, daripada penjabaran dunia yang besar, yang sebetulnya dunia kecil dalam diri kita adalah mikrokosmos yang bisa ditunjukkan dengan cara bekerjanya masing-masing seperti alam yang ada di sekitar kita. Maka sikap mental muraqabah adalah suatu sikap selalu memandang Allah dengan mata hatinya atau vision of the heart. Sebaliknya, ia pun sadar bahwa Allah juga telah memandang kepadanya dengan penuh perhatian. Banyak dicontohkan tentang muraqabah. Ada cerita seorang syekh sangat sayang dengan salah satu muridnya. Sehingga timbullah kecemburuan dari murid yang lain. Maka syekh tersebut jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, tidak adanya kerukunan, pecah belah, maka syekh itu menugaskan murid-muridnya, termasuk muridnya yang dilihat dan disayangnya itu. Maka disuruhlah seluruh muridnya. Ya, kalau kita hitung misal muridnya ada 5 orang. Dari 5 muridnya itu diberikan masing-masing seekor binatang yang hidup. Dan diperintahkan, engkau sembelih binatang ini, engkau potong binatang ini, jangan sampai ada yang melihat kamu. Maka disebarlah semua murid-muridnya. Ada murid-murid yang datang ke atas gunung, biar tidak dilihat oleh manusia. Ada yang ke dalam lautan, ada yang ke atas pohon, dan ke segala arah. Dan diberitakan lesehnya dalam berapa waktu kembali lagi ke sininya dengan apa yang telah engkau kerjakan. Apa yang terjadi dari 5 muridnya yang datang itu? Semuanya sudah mengatakan, saya sudah menyembelih. Tidak ada orang yang tahu. Tidak ada orang yang melihat. Kecuali satu murid yang disayangnya. Dia tidak menyembelih hewan tersebut. Dari keempat itu mengatakan, saya sudah menyembelih di atas gunung. Ada yang di atas pohon. Ada yang di dalam laut. Ada di manapun. Tapi muridnya yang disayang ini, yang diperhatikan oleh syekhnya, mengatakan, saya tidak bisa menyembelihnya. Dimanapun aku menyembelih hewan ini, Allah tahu, Allah mengawasi bahwasannya aku sedang menyembelih hewan tersebut. Maka muraqabah ini merasa diawasi dimanapun kita berada. Kalau dalam bahasa kerennya, maklumat dari pengersa Abah adalah muraqabah untuk kita semua. Berupa irsyadat muraqabah untuk kita semua. Di mana ikhwan, di mana murid,
tidak melaksanakan itu berarti merasa gurunya tidak mengawasinya. Sesungguhnya Pangersa Allah mengawasi kita semua dimanapun kita berada. Kapanpun dimanapun kita berada. Maka sesungguhnya mereka itu betul-betul harus waspada, cermat, dan teliti dengan rasa dan perasaan yang tinggi. Masyarakat ikhwan rahimakumullah. Dari cerita tersebut, maka sesungguhnya kita semua harus tahu dimanapun kita melaksanakan apa yang kita laksanakan, apalagi itu amalia mursyid yang sudah diberikan oleh guru kita. Sesungguhnya siapapun murid ikhwan yang menjalankannya, mereka sedang mengisi daftar hadirnya masing-masing. Mereka sedang merasakan bahwasannya amaliyah yang diberikan oleh guru kita semua adalah amaliyah yang betul-betul berasa dan dirasakan agar kita terbimbing terarah menuju ridha Allah Azza wa Jalla. Sebaliknya, kita pun sadar bahwa Allah juga selalu memandang kepadanya dengan penuh perhatian atau meneliti dengan cermat apakah segala perbuatan sehari-hari telah sesuai atau malah menyimpang dari yang dikehendaki. Ada sebuah aspek meditasi atau bahasa sufinya tafakkur, sebuah perjalanan menuju kepada kehadrat spiritual, yakni sebuah keadaan berkesadaran secara permanen. Muraqabah juga dapat diartikan pelatihan kesadaran dengan beberapa metode untuk dikerjakan sehari-hari. Metode mistisme. Islam menjadikan tafakur sebagai sebuah background pelaksanaan zikir yang bukan sarana utama mencapai kesadaran spiritual. Sesungguhnya apa yang kita lakukan setiap ba'da sholat kita berzikir dengan hitungan minimal 165. Lebih banyak, lebih bagus. Itu adalah bagaimana metode mistisme Islam supaya menjadikan kita tafakur, tazakkur kepada Allah Azza wa Jalla. Sesungguhnya kita sedang diawasi oleh Allah melalui guru kita semua. Maka di sini bisa diartikan pula muraqabah adalah kesadaran diri bahwa ia selalu berhadapan dengan Allah dalam keadaan diawasinya. Sikap mental muraqabah ini adalah salah satu sikap selalu memandang Allah dengan mata hatinya atau vision of the heart. Kegiatan ini dilakukan untuk memantapkan dan menenangkan kondisi batin seseorang. Dengan praktek mendekatkan diri akan muncul kepekaan yang semakin besar yang menghasilkan kemampuan untuk mengalami pembukaan batin. Adapun pendekatan diri yang lebih terfokus dan lebih baik dapat diperoleh dalam pengasingan diri atau bahasanya berkholwat. Tapi goal kita berkholwatnya itu bukan di tempat sepi, di atas gunung. Bagaimana zikir hobi itu selalu berkesinambungan dalam diri kita. Apa yang kita pandang, apa yang kita dengar, apa yang kita pegang, semuanya dikembalikan kepadanya. 4 ketukan yang berjalan dalam hati kita selama berkholwat dalam zikir khafi dan ketika pembukaan kebenaran sejati terjadi, seseorang pencari akan mengalami luasnya kekosongan dan tanpa waktuan dalam diri. Kadang-kadang tidak ada batasan yang terjadi antara dirinya dengan Tuhannya. Tidak ada batasan antara jarak. Jarak itu bisa ditempuh dengan
waktu, dengan kaki, dengan roda. Tetapi jarak itu bisa ditempuh dengan kedekatan kita kepada Allah. Titik puncak pencapaian kesadaran diri, kewaspadaan diri, dan permulaan dari apa yang dikenal sebagai proses kebangkitan jiwa atau pencerahan. Maka muraqabah itu bisa disimpulkan dengan kesadaran seorang manusia, kesadaran seorang ikhwan untuk cermat meneliti apapun yang sudah diberikan oleh syekhnya, maka itu adalah proses kebangkitan jiwa dan pencerahan kepada dirinya. Maka dari itu, muraqabah terdiri dari dua derajat. Digolongkan muraqabah itu ada dua derajat. Yang pertama, muraqabah para siddiqin, orang-orang yang benar dan tulus. Derajat pertama yaitu muraqabah para muqarrabin, orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Di antara para siddiqin adalah muraqabah pengagungan dan kemuliaan, yaitu kolbu tenggelam dalam pengawasan keagungan tersebut, dalam tunduk di bawah haibah, sama sekali tidak tersisa lagi baginya keleluasaan untuk berpaling kepada yang lain. Maka muraqabah ini tidak memandang lebih jauh perincian pahalanya yang dia lakukan. Ini adalah perintah Allah yang harus dijalankan. Dan yang terakhir, derajat yang kedua adalah muraqabah asbab al-yamin. Muraqabah derajat kedua ini adalah muraqabah orang-orang yang warok di antara asbab al-yamin. Mereka adalah kaum yang lahir dan batinnya dikuasai pengawasan Allah. Namun pengawasan yang maha agung itu tidak menggelisahkan mereka, melainkan hati mereka tetap di batas pertengahan dan memiliki keleluasaan untuk berpaling pada ikhwal dan amalan-amalan. Maka dalam kitab Al-Qawaid Al-Asyarah, Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa setiap orang harus melakukan muraqabah, merasa diawasi oleh Allah dan tidak berpaling darinya sekejap pun. Maka sesungguhnya kita sedang diajari oleh guru kita semua untuk bisa belajar mengawasi diri kita sendiri sebelum kita mengawasi orang lain. Maka sesungguhnya dengan mengawasi diri kita sendiri dan merasa diawasi oleh guru kita dan oleh Allah Azza wa Jalla, menjadikan kesadaran kita, keegoan kita, dan semuanya dikembalikan kepada guru agung kita semua. Berkah semuanya, segalanya, selamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.